Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi yang indah di hari Jumat bertepatan tanggal 2 Mei 2025 ini, kita akan mengkaji dengan tema judul Allah beriman kepada aku. Intinya Allah yang beriman kepada manusiaku. Jadi memang bila ditinjau dari segi judul, memang ini serba menakutkan atau serba kebalikan dari apa yang dipahami oleh manusia selama ini. Seluruh manusia pasti bagi orang yang beragama dan bertuhan, hanya manusialah yang bisa beriman kepada Tuhan. Hanya manusialah yang bisa yakin dengan adanya Tuhan. Namun keimanan, keyakinan manusia kita selama ini, jadi kita sandarkan kepada diri kita sendiri saja. Jangan kita bersandar kepada diri orang lain. Kita buktikan sendiri saja kepada diri kita sendiri. Kita selama ini kita bilang, aku beriman kepada Allah. Aku percaya bahwa Allah itu ada. Tapi selama ini saya hanya hayalan saja di dalam berimannya. Hayalan saja di dalam kepercayaannya. Jadi selama ini saya beriman tanpa bukti nyata. Saya percaya tanpa bertemu dengan yang saya percayai. Saya yakin tanpa bertemu langsung dengan yang saya yakini. Jadi semuanya halusinasi atau hayalan diri saya sendiri saja, bahwa saya mengatakan aku beriman kepada Allah. Nyatanya aku hanya beriman kepada diri manusiaku sendiri di hatiku. Maka dari itu memang sudah lumrah apa yang dikaji-kaji oleh manusia, menyatakan bahwa aku beriman, percaya, yakin kepada Allah. Namun buktinya tidak ada. Jadi dengan judul yang terbalik ini, saya ingin membuktikan kepada khususnya diri saya pribadi dan khususnya bagi Anda-Anda yang sudah lama mencari Tuhan, untuk membuktikan kita kaji dari atas dengan judul yang jauh dari kepahaman manusia. Judulnya saja, Allah beriman kepadaku. Masa Allah beriman kepada manusia? Masa Allah beriman kepada apa yang diciptakannya? Masa Allah beriman kepada apa yang dimilikinya? Secara logikanya demikian. Coba sebelum kita kaji, kita pasrahkan, bersihkan hati kita. Masuklah ke dalam diri masing-masing. Jangan melihat orang lain, karena ketika kita masih melihat orang lain, menilai orang lain, nampak keberadaan orang lain,
kita tak akan pernah memahami kajian di uripe Allah. Jadi kita di sini belajar bersama, saya pun juga belajar. Maka masuklah ke dalam diri, relalah, ridholah bahwa sesungguhnya kita manusia tak pernah punya hidup, tak pernah punya badan, tak pernah punya daya upaya, tak pernah punya keinginan, tak pernah punya perasaan apapun yang kita inginkan dan apapun yang kita rasakan selama ini. Karena kita merasa punya keinginan dan kita merasa punya perasaan, seolah-olah hanya kita yang merasa mampu beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, yakin kepada Allah, tapi semua itu hanya kata-katanya saja, ikut-ikutan saja, ndak ro dewe, tidak tahu sendiri, tidak membuktikan sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kita hayati bersama kata-kata Allah beriman kepada aku. Allah beriman kepada manusia. Apa maknanya Allah beriman kepadaku, beriman kepada manusia? Maknanya tanpa Allah manusiaku tidak ada. Tanpa Allah hidupku tidak ada. Tanpa Allah ragaku tidak ada. Tanpa Allah daya upayaku tidak ada. Tanpa Allah keinginan-keinginanku tidak ada. Tanpa Allah perasaan yang kurasakan tidak ada. Semuanya yang saya sebutkan tadi itu nyata, ada wujudnya. Semua itu karena wujudnya Allah. Itulah yang saya katakan Allah beriman kepadaku, maknanya Allah berkuasa atas diriku, berkuasa atas hidup yang selama ini ku akui sebagai hidupku. Ternyata bukan hidupku, hidupnya Tuhan sendiri. Allah berkuasa atas ragaku yang selama ini aku akui sebagai raga badan milikku. Ternyata raganya Allah, dohir badinya Allah, roh dan jasadnya Allah. Manusia disuruh enjoy saja tidak mau. Itulah makna dari Allah beriman kepadaku. Karena tanpa Allah diriku tak ada. Tanpa Allah diriku tak wujud. Tanpa Allah diriku tak hidup. Tanpa Allah diriku tak bisa bicara. Tanpa Allah diriku tak bisa mendengar. Tanpa Allah diriku tak bisa melihat. Tanpa Allah diriku tak bisa makan, tak bisa minum, tak bisa kerja, tak bisa naik motor, tak bisa sholat, tak bisa zikir dan sebagainya. Itu semua bukti dari Allah beriman kepada aku. Itu semua bukti bahwa Allah meliputi di dalam kekuasaannya atas diriku. Jadi ketika Allah beriman kepadaku, maka aku tak butuh lagi beriman kepada Tuhan. Karena ternyata iman yang aku akui sebagai iman selama ini hanya hayalan saja. Aku tak butuh beriman kepada Tuhan, kepada Allah, karena Allah telah beriman kepadaku, karena Allah telah menguasaiku, karena Allah telah menjagaku, karena Allah telah mencukupiku di dalam kehidupan ini yang sudah puluhan tahun lamanya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi judul yang serba terbalik seperti ini memudahkan kita menyatakan, menyaksikan kewujudan keberadaan Tuhan itu sendiri daripada kenyataan kewujudan diri manusia kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Judul yang seperti inilah yang ditakuti oleh setan. Kenapa? Karena setan pada adu-adu. Ini orang sesat, ini judul yang tak masuk akal, dan ini judul yang tak pernah dibuat oleh manusia. Karena manusianya dari bawah, seolah-olah semuanya milik manusia. Iman milik manusia, takwa milik manusia, soleh soliha milik manusia, amal milik manusia, serba milik manusia. Makanya Tuhannya lumpuh karena sudah dilumpuhkan oleh manusia, dilumpuhkan oleh setan agar manusia sama-sama mengikuti setan. Jadi dengan judul yang seperti ini untuk membangkitkan kembali kesadaran manusia menuju fitrah diri manusianya. Sehingga nyatalah bahwa Allah beriman kepada aku. Allah menjagaku, Allah menyayangiku, Allah menjamahku, Allah memeliharaku, mencukupiku, nyata keberadaannya. Jadi saya mah tak butuh iman kepada Allah karena Allah telah beriman kepadaku. Saya tak butuh sembah Allah karena Allah sembah aku. Karena hidup persembahan Allah, badan persembahan Allah, segala daya upaya persembahan Allah, penglihatan, pendengaran ini persembahan Allah, perasaan, pikiran persembahan Allah, kita bisa kerja persembahan Allah, kita bisa sholat persembahan Allah. Lantas apa yang harus aku persembahkan? Karena ketidakpunyaanku, karena semua hanya milik Allah, tentunya hanya Allah lah yang mempersembahkan alam semesta, yang mempersembahkan seluruh apa yang ada pada diri manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba yang di bawah saya mohon bertanya, apa kajian seperti ini masih membuat Anda bingung atau malah Anda membuat mudah memahami kajian ini? Mohon jawabannya yang di bawah. Alhamdulillah paham. Memang sangat amat dipahami kalau kita diajari oleh Tuhan. Namun kalau kita diajari oleh manusia, kita kebingungan, kebanyakan metode, kebanyakan istilah-istilah supaya manusia pada bingung dan gampang diadu domba oleh setan itu sendiri. Maka dari itu judulnya kalau dari bawah, dari setan asik-asik. Manusia yang beriman kepada Allah, manusia beribadah kepada Allah, manusia mengabdi kepada Allah, semuanya serba manusia. Memang asik-asik. Namun di kajian Uripe Allah semuanya serba Allah karena kajiannya langsung dari Allah, langsung dari atas. Jadi bisa makjeleb, langsung bisa dipahami, tinggal makan dan tinggal menikmati saja, enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin untuk kajian Allah beriman kepadaku bisa saya akhiri dulu. Nanti setelah kita akhiri kita adakan tanya jawab untuk menggali lagi
apa yang dimaksud Allah beriman kepadaku. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun sebentar, yang terpenting bermanfaat.